Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Asep di kelas kita, di kelas pelajaran pendidikan agama Islam. Oke anak-anak, sebelum kita berlanjut ke materi pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa ya, agar di pagi hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bersama-sama ya anak-anak, dan jangan lupa angkat kedua tangannya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang amanah, jujur dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Pembiasaan, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allah bersama saya. Allahu naziri, Allah melihat saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Allahu qaribun minni, Allah dekat dengan saya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Baik anak-anakku, hari ini kita masuk ke materi pelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun sebelumnya kita mengingat kembali, kita mengulang kembali pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang surah Al-Falaq. Coba kalian perhatikan, minggu yang lalu kita belajar tentang surah Al-Falaq. Ada berapa ayat surah Al-Falaq? Ya, surah Al-Falaq ada 5 ayat. Apa artinya Al-Falaq? Al-Falaq artinya waktu subuh. Ya, ingat ya, Al-Falaq artinya waktu subuh.
Di dalam Al-Quran surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah agar terpelihara dari segala kejahatan, baik itu kejahatan malam, kejahatan manusia, kejahatan jin, dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran surah Al-Falaq dilakukan dengan cara mencermati pelafalan ayat per ayat, diulangi, dicermati ayat per ayatnya, kemudian juga bisa dengan cara menirukan secara berulang. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar bagaimana menghafal Al-Quran, menghafal surah Al-Falaq, dan juga bagaimana caranya menulis surah Al-Falaq. Ya, semoga kita semuanya diberikan pemahaman dan kemanfaatan dalam ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai lupa ya. Nah, minggu ini, hari ini kita belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Silahkan bisa juga kalian buka buku paket agamanya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Tahu nggak siapa yang menciptakan alam semesta kita ini? Siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan langit ini dan segala isinya? Nah, bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Bagaimana caranya kita mengenal pencipta alam semesta kita beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan juga rasulnya. Jadi yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan berikut ini. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Jadi Allah adalah yang menciptakan dan juga yang menguasai alam dunia ini, alam semesta ini, dan juga beserta isinya semuanya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi, berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Semuanya ya, baik yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Bagaimanakah kita mengenal Allah? Bagaimana caranya? Nah, di sini kita diberikan 3 cara untuk kita bisa mengenal Allah. Kita dapat mengenal Allah melalui cara mengenal atau mengetahui alam semesta. Kita bisa mengenal Allah dengan cara memperhatikan alam semesta. Kemudian juga yang kedua dengan cara melalui Al-Quran, pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa mengenal Allah dengan nama-nama Allah atau yang disebut dengan Asmaul Husna. 3 cara ini adalah cara-cara kita bagaimana kita untuk bisa mengenal pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna. Nah, yang pertama tadi tuh cara kita untuk mengenal Allah, yang pertama dengan melalui alam semesta. Perhatikan, dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Ya, kita dahulu sudah belajar tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ayo, rukun iman ada 5. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari
hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat dan lain sebagainya. Beriman itu artinya percaya. Beriman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Beriman kepada malaikat berarti percaya kepada malaikat dan seterusnya. Jadi beriman atau iman itu artinya percaya. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ini terbentuk atau tercipta dengan sendirinya. Tidak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Sesuatu menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Ya, alam semesta ini ada, alam semesta ini tercipta. Siapa yang mengadakan? Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa membuktikan adanya Allah dengan cara kita memperhatikan adanya alam semesta. Adanya alam semesta berarti itu adalah bukti adanya Allah sebagai pencipta alam semesta tersebut. Ya, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan, adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda, ya. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam kita sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Itu apa? Terdapat benda mati, ada benda mati juga ada benda yang hidup, ya. Benda hidup, benda mati. Benda yang tidak bisa bergerak, benda mati itu benda yang tidak bisa bergerak. Contohnya apa? Pulpen, buku, pensil dan lain sebagainya. Benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernafas. Semuanya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang benda mati maupun benda yang hidup, semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara mengenal Allah, cara mengetahui Allah yaitu dengan melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut ini. Kalian coba perhatikan. Al-Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 102. Bapak baca, kalian perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia Allah, Dialah pemelihara segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas yang tadi Bapak bacakan itu mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, ya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah informasi, pesan yang terdapat di dalam Al-Quran yang harus kita imani, yang harus kita yakini bahwasanya pencipta segala alam semesta yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akhiri, perhatikan tugasnya. Tugasnya sederhana, ya.
Silahkan kalian tulis, kalian salin kembali di buku tulis kalian, di buku latihan kalian, ayat Al-Quran yang sudah tadi Bapak bacakan, yaitu surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 102. Kalian tulis ayat ini ya, Arabnya, tulisan Arabnya kalian tulis yang rapi, yang bagus. Bapak yakin kalian sudah kelas 4, tulisannya sudah harus rapih, sudah harus bagus ya. Kemudian setelah kalian tulis ayatnya, kalian tulis Arabnya, kalian tulis juga artinya di bawah ya. Jadi sama seperti ini, nggak usah dikotakin, langsung aja ditulis ayatnya, kemudian di bawahnya ditulis artinya. Hasilnya difoto, kemudian dilaporkan ke Bapak ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Dibaca bersama ya anak-anak, dan jangan lupa angkat kedua tangannya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau buat aku lupa padanya, wahai Allah pemilik seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang amanah, jujur, dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.